kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta kita akan menegakkan aturan pada semua. Saya pikir apa yang dilakukan kemarin itu hanya gimmick saja untuk menampilkan bahwa ya saya serius. Saya nggak ngerti pemikirannya Pak Anies, apa mungkin itu janji kampanye Pak Anies, saya kan nggak tahu. Nasib proyek reklamasi di Teluk Jakarta bagai bola pingpong yang selalu terlempar ke sana kemari. Ketika aturan sepertinya masih abu-abu, si pengembang pun nekat mereklamasi lautan sampai berani mendirikan bangunan mewah di atasnya. Proyek reklamasi kemudian di-stop, lalu dilanjutkan lagi, dan kemudian di-stop lagi. Begitulah sandiwara yang silih berganti dimainkan. Sampai akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin sendiri penyegelan bangunan yang sudah berdiri di atas pulau reklamasi. Namun ada yang mengganjal ketika secara bersamaan Anies menerbitkan peraturan yang seolah-olah memberi sinyal bahwa reklamasi akan berlanjut. Pemirsa, apa yang sedang diagendakan Gubernur Anies Baswedan terhadap kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta? Lantas bagaimana nasib bangunan yang telah disegel di atas pulau reklamasi? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin langsung penyegelan bangunan di Pulau D pada hari Kamis 7 Juni 2018. Pemprov DKI Jakarta menyegel dan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan di Pulau D yang merupakan pulau hasil reklamasi karena pengembang belum mengantongi dokumen IMB alias izin mendirikan bangunan. Berdasarkan data yang dipegang Anies, jumlah bangunan yang sudah berdiri di pulau hasil reklamasi ini sekitar 932 bangunan yang terdiri dari rumah dan rumah kantor. Karena kenapa saya datang ke sini? Karena saya ingin lihat langsung. Selama ini hanya lihat dari gambar, lihat dari udara, tapi tidak pernah melihat langsung sebuah lahan yang luasnya lebih dari 320 hektar di pesisir Jakarta. Pulau D yang luasnya sekitar 320 hektar ini merupakan salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta yang dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Pulau reklamasi ini mulai diuruk sekitar tahun 2014. Walau belum mengantongi IMB, pengembang sudah berani mendirikan ratusan bangunan di atas pulau. Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta kita akan menegakkan aturan pada semua. Bukan hanya tegak kepada mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Maupun secara sosial ekonomi kuat. Penyegelan bangunan pulau dilakukan dengan mengerahkan ratusan personil Pemprov DKI. Mereka sempat apel di Balai Kota DKI sebelum melakukan penyegelan. Semua jalankan tugas hari ini dengan menjunjung tinggi prinsip yang tadi saya sampaikan. Siap, saudara-saudara? Pekan kedua bulan Juli 2018, tim Realitas mendatangi Pulau D untuk melihat apakah penghentian dan penyegelan bangunan yang dilakukan Pemprov DKI masih dijalankan atau justru sebaliknya. Sekitar 1 bulan pasca kedatangan Anies ke lokasi ini, sejumlah spanduk penyegelan masih berada di posisi yang sama. Hanya saja kondisinya kini mulai ada yang sudah sobek-sobek. Tidak ada personil Pemprov DKI yang terlihat berjaga-jaga di pulau reklamasi ini, seperti janji Anies Baswedan yang akan menempatkan aparatnya guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran. Hanya ada petugas keamanan dari pengembang yang sempat menghampiri tim Realitas. Kita sih udah ngomong sama orang Pemdanya. Oh yaudah. Iya. Soalnya kan ini disegel juga kan? Iya. Sebenarnya aktivitas di Pulau D tidak benar-benar berhenti pasca penyegelan. Beberapa pekerja masih sibuk bekerja, seperti pekerja ini misalnya.
Pihak pengembang Pulau D tidak hanya sudah mendirikan ratusan bangunan tanpa memiliki IMB, mereka juga sudah memasarkannya kepada para pembeli. Setidaknya, fakta ini terlihat dari beberapa ruko yang sudah dipasangi papan reklame seperti ini. Sebetulnya penyegelannya itu bukan saat Pak Anies jadi gubernur juga ya. Ini kan udah berapa kali oleh Pak Ahok pada saat itu ada segelnya dan gedung itu, ruko-ruko itu juga udah nggak bergerak. Pertanyaannya saya yang lebih menggelitik ini adalah permasalahan investasi yang sangat besar dihentikan. Tidak jelas sudah berapa unit bangunan di Pulau D ini yang sudah terjual. Harga properti di lahan hasil reklamasi ini tidaklah murah. Harganya mencapai 2 miliar sampai belasan miliar rupiah untuk bangunan yang menghadap ke pantai. Nyegel itu menurut saya benar. Udah paling benar deh. Karena dia belum memiliki IMB-nya. Sudah berdiri gedung. Itu disegel. Dan itu aturan, itu perda itu. Pak Anies itu melaksanakan perda. Penyegelan itu pelaksanaan dari perda. Ya. Saya nggak ngerti pemikirannya Pak Anies, apa mungkin itu janji kampanye Pak Anies, saya kan nggak tahu. Saya mudah-mudahan dengan ada kebijakan pergub yang baru ya, ini harus cepat dilakukan. Kasihan investor-investor itu kan jadi amburadul itu. Rupanya aktivitas di Pulau Reklamasi masih berjalan pasca Gubernur Anies Baswedan menyetop dan menyegelnya. Bahkan pembangunan jembatan baru yang menghubungkan pulau dengan daratan terus berjalan. Mengapa begitu sulit memutuskan nasib proyek reklamasi? Realitas segera kembali. Dan bisa dilihat dengan lebih dekat di Pulau C Reklamasi terlihat ada alat berat berupa ekskavator yang sudah beroperasi. Bisa dilihat di sisi kiri itu berputar, ekskavatornya juga di sebelah kanan tetap bergerak. Padahal proyek pulau ini seharusnya tidak diizinkan ada pembangunannya setelah disegel oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal Juni. Sebuah video yang dibagikan di situs YouTube ini memperlihatkan aktivitas di Pulau C yang terus berlangsung pasca penyetopan dan penyegelan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pulau C merupakan salah satu pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah selesai diuruk oleh pengembang yang sama dengan Pulau D. Seharusnya tidak ada lagi aktivitas di Pulau C dan D pasca Pemprov DKI Jakarta menyetop dan menyegelnya pada tanggal 7 Juni 2018 seperti yang diperintahkan Gubernur Anies. Setelah ini ditutup, nanti petugas dari Satpol PP akan mengawasi lokasi ini sehingga tidak ada kegiatan di tempat ini. Inilah Pulau C yang letaknya persis bersebelahan dengan Pulau D. Kedua pulau ini disatukan oleh sebuah jembatan yang sudah selesai dibangun. Berbeda dengan Pulau D yang sudah berdiri ratusan bangunan, daratan Pulau C seluas 270 hektar ini masih berupa hamparan tanah kosong. Diduga, pembangunan yang terus berlangsung di Pulau C adalah pembuatan jembatan yang menghubungkan pulau hasil reklamasi ini dengan daratan yang masuk ke wilayah Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya pikir apa yang dilakukan kemarin itu hanya gimmick saja untuk menampilkan bahwa ya saya serius. Tapi pada faktanya kita melihat itu bukan suatu keseriusan yang maksimal dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Di Kampung Nelayan Baru Dadap, Tangerang, tim realitas menelusuri lokasi dibangunnya jembatan yang akan menghubungkan daratan Dadap dengan Pulau C. Rupanya, aktivitas di lokasi ini sudah berhenti begitu ramai pemberitaan mengenai pembangunan jembatan ini. Walau sudah terhenti, namun alat-alat konstruksi masih teronggok di area ini. Ini Tangerang, iya. Ini pintu belakang. Ini pintu belakang Tangerang karena kita perbatasan. Pintu belakang Tangerang, kampung kami, Kampung Baru Dadap di sana. Nah, di sana Pulau C dan D DKI. Pintu depan DKI Pulau C, D ditutup sama Pak Anies itu sangat bagus sekali. Tapi kenapa dari pintu belakang